Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Karlina dengan NIM 228444035. Di sini saya akan mereview buku lagi yang berjudul sama, Melelahkan Tapi Semua Demi Masa Depan, yang ditulis oleh R.D. Asti yang berjumlah 217 halaman. Nah, di sini saya akan mereview bab 8, yaitu menemukan fashion. Poin yang pertama yaitu apa itu fashion, yang kedua masalah dalam mencari tujuan hidup, yang ketiga siapa yang bisa menjawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan menemukan fashion. Saya sering tertukar menggunakan kata fashion, gairah atau hasrat dengan kata-kata seperti tekad, keyakinan, dan kecintaan. Fashion sebenarnya adalah keinginan kuat yang dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang menakjubkan. Fashion adalah bahan bakar dalam api tindakan, dan ketika memilikinya kita menyukainya, bahkan ketika kita mengira membencinya. Nah, yang poin pertama, apa sih itu fashion? Nah, tanpa bermaksud merendahkan, ketika sedang membaca ini, ada kemungkinan kamu juga seperti saya, bagian dari orang-orang yang tidak tahu apa yang ingin dilakukan dalam hidup, dan ini tidak apa-apa. Semua orang dewasa melalui perjuangan mencari tujuan hidup seperti ini. Apa yang ingin aku lakukan dalam hidupku? Apa yang menjadi passionku? Apa yang bisa aku lakukan agar tidak menyesal di hari tua nanti? Percayalah, bahkan mereka yang berusia 40-50-an pun banyak yang masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan dengan dirinya sendiri. Yang poin pertama, masalah dalam mencari tujuan hidup. Nah, di sini banyak yang bertanya-tanya, apa masalahnya dalam mencari hidup? Mengapa sulit bagi kebanyakan orang tahu apa tujuan hidupnya? Nah, bagian dari masalah tersebut adalah konsep tujuan hidup itu sendiri. Entah siapa yang menanamkan atau dari mana kita mendapatkannya. Gagasan bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan tujuan hidup yang mulia, sampai logikanya dengan gagasan bahwa angka-angka atau benda-benda tertentu bisa membawa keberuntungan. Faktanya, kita ada di bumi selama jangka waktu yang tidak pernah kita ketahui. Semuanya menjadi rahasia Tuhan. Nah, yang poin ketiga yaitu siapa yang bisa menjawab. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar dari mereka yang sedang berada dalam fase quarter life crisis adalah, apa yang harus aku lakukan dalam hidup? Apa tujuan hidupku? Nah, rangkaian pertanyaan tersebut bisa jadi terasa konyol atau absurd, tetapi saya membuatnya karena menurut saya menemukan tujuan hidup itu haruslah dilakukan dengan menyenangkan dan menarik, bukan sekedar kewajiban. Yang pertama yaitu, hal apa yang disediakan aku korbankan. Yang pertanyaan kedua yaitu, apa yang hilang dari gairah masa kecilmu? Yang ketiga, berani malu enggak? Pertanyaan selanjutnya, dengan cara apa kamu menyelamatkan dunia? Mau kemana, berbuat apa? Bagaimana kamu ingin dikenal? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu ketika seseorang merasa tidak memiliki arah, maka tidak ada tujuan dalam hidupnya. Itu terjadi karena mereka tidak tahu apa yang penting bagi mereka. Nah, cara untuk menghabiskan waktu kita yang terbatas di bumi dengan baik, agar dapat melakukannya, kita harus berhenti, rebahan, dan segera mengambil tindakan. Luangkan waktu untuk berpikir melampau diri sendiri, untuk berpikir lebih besar dari diri sendiri, dan secara paradoks untuk membayangkan dunia tanpa diri kita. Nah, jadilah, apakah sedang bergulat mengatasi quarter life crisis?
mencari pekerjaan impian, mempertimbangkan membangun karir lain, atau hanya sekedar ingin menghabiskan sisa hidup tanpa. Mungkin segitu yang dapat saya review dari bab 8. Mohon maaf apabila salah kata atau salah penyampaian. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.